Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'du. Di sini lalu kita terjebak menuduh Nabi tukang kawin. Sekalipun dia tidak menuduh, tapi karena dia berucap setelah kawin lagi dan saya tegur, bilangnya sunnah Rasul. Itu sama dengan menohok Kanjeng Nabi kok. Bahwa dia meyakini Nabi doyan rabi. Kawin maneng kok. Bocah bisa. Ini kan menjadi persoalan. Saya paham itu khususiyah atau tidak khususiyah, itu di luar jangkauan pemikiran kemanusiaan. Itu mah muncul dari interpretasi yang berdasarkan secara eksklusif dalam umat Islam bahwa itu khususiyat. Tetapi ketika orang lain di luar melihat, yang nggak ada urusan, paham deh, yang rabinya rolas ya, iya kan? Tapi yang dalam sesaat itu kan 9, 12 kan bergilir. Bayangkan, ini artinya bahwa tidak bisa dihindari bahwa umat Islam pun hanyut dalam praduga Nabi tukang kawin. Karena sulit untuk mengatakan kebalikannya, bahwa Nabi bukan tukang kawin. Sulit membuktikannya. Ngurabine sang aja sama-sama. Pingrolas kawinnya. Fakta mana yang Anda kemukakan? Bukan kondisi pada saat itu saja, sekalipun pada saat itu kondisi memang boleh. Ya kalau Nabi melakukannya berarti sama dong. Ngejor nafsu juga kalau begitu mah. Makanya saya mengatakan berulang-ulang bahwa Nabi itu bukan tukang kawin. Kawinnya Nabi itu kawin politis. Paham belum? Kenapa kawin politis? Karena dulu networking, organisasi, belum ada partai politik, belum ada al-khitabus siyasi, belum ada visi dan misi. Semua perjuangan itu berkaitan dengan keluarga, kabilah. Nabi-nabi zaman dahulu selalu yarisuni wa yarisu min ali Yaqub.
Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni, pengen anak yang meneruskan perjuangan kami. Itu kan dulu. Kalau sekarang mah nggak perlu, ya Allah aku pengen anak untuk lanjutkan perjuangan, nggak perlu sekarang, udah ada organisasi ya secara profesional. Paham beli? Lamun kita diparing beli dua anak, bubar takon entah? Ya enggak dong. Ada organisasi, ada yayasannya, ada lembaganya. Apa negara ini harus keturunannya anak? Ya enggak dong, yang republik ya pemilihan. Dan juga manusia belum banyak waktu itu kan. Nah, kenapa kawinnya politik itu? Adalah untuk membuat jaringan kerja supaya kabilah-kabilah yang memusuhi itu jadi sedulur. Tita Nabi jelang Kanjeng Nabi. Istri Nabi dari yang pertama dari yang terakhir semuanya janda. Betul nggak? Yang perawan hanya satu, itu pun hanya petetan. Karena disurung-surung akan ning bapaknya ki pengen jadi sedulur, dan bapaknya itu sahabat terdekat dari awal perjuangan, kepengen ada ikatan persaudaraan. Ya wis lah, mangga. Itulah dia Siti Aisyah. Dan saya menduga, mudah-mudahan dugaan saya benar, bahwa Siti Aisyah itu tidak pernah dijamah oleh Nabi kok, hanya sebagai istri hiasan saja. Ini karena saking hormatnya saya kepada Rasulullah. Ya kan begitu. Ngudunya gak senok-senok beja. Ya Humairah, biaran diundang panggilnya bocah ayu, bocah gembleng, bocah denokon beka. Yang masih bocah aja. Oke, itu satu. Sekarang saya punya alat bukti psikologis. Apakah Nabi tukang kawin? Ingat enggak? Wong bakat tukang kawin biasanya badogannya gede. Satene 40 tusuk, segane rong eblek urug maning. Orang tukang kawin selalu makanannya besar, terutama adalah protein hayawani. Barang Kanjeng Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba'u. Kanjeng Nabi ku mangane cicik sedurunge warga mandeg kene Nabi. Sekedar menghilangkan rasa lapar saja kok. Kontras ini nggak mungkin wong doyan kawin mangane cicik kok. Terus contohnya jangan bakal beli blending wetenge jelas apa? Kayak kita kayak kita. Oke. Wong doyan rabi biasanya memanjakan istri saporete, sing penting gelem. Njaluk apa dituruti kabeh sebenarnya. Sing penting gelem. Barang Kanjeng Nabi ngancame beli dia mata pegat. Kuntah wong dari rabi ku. Ini sampai sekarang nggak mungkin di tukang kawin kok. Iya tapi Kanjeng Nabi umur selawe kawin karo rangda 40 tahun kun ku tukang rabi kun ku. Ayo. Anak beli wong wadon sing ayu sing perawan sing demen Kanjeng Nabi. Akeh mengulah kasih wani barang emang meriang kabeh gini. Takut tidak diterima kan karena kewibawaan dan kehebatan Nabi luar biasa. Langka wadon sing menyatakan I love you langka. Bikin Nabi Yusuf di kepung-kepung udah Yusuf kesentin apa? Iya. Kenapa umur kawin dengan janda umur 40 tahun dan janda 2 kali? Tukang kawin pun kok. Ya punya bukti dong. Sejak kapan Nabi kawin lagi? Dengan Khadijah murni hanya satu istri tercinta. Dia tidak pernah berpoligami. Khadijah meninggal umur 65, Kanjeng Nabi umurnya berapa? 50. Sewisa 50 nembe kawin maning. Kari wong doyan kawin ku awit umur pira? Beli mungkin wong jangan umur 50 ku, wis kari loyo bek ngadil besar ku. Maing bae. Perlu bukti ta. Masa seumur kita doyan rabi, bengen lagi nom kah? Umur selawe. Hayo ngacak ngaldina. Mubeng sagempore pe kun ku. Kang, kita harus melihat ini adalah studi psikologis kita. Ya, kita harus paham seksiologi ini. Iya. Dan selalu seperti itu kita pahami. Jadi kita jangan melihat itu kan khususiat, itu namanya bukan jawaban. Itu yang buat orang jadi puas itu mah. Kita katakan inilah kondisinya seperti itu. Iya, tapi siji mung siji sampai akhir hayat Khadijah itu
tidak pernah dimadu. Dia suami yang setia. Ya. Ya itulah sebabnya bahwa Kanjeng Nabi mengangkat martabat wanita pada zaman itu, membatasi 4 itu sudah luar biasa. Nggak mungkin pada zaman itu langsung tak 1, nggak mungkin, nggak akan bisa diterima oleh masyarakat pada zaman itu. Yang budak masih oli, oh budak mah nggak ada batasan. Harun Ar-Rasyid 400 ya. Harun Ar-Rasyid 400 Pak Kubu. Jawarinya itu 400. Nah menurut Sita ya, di kitab ini juga 400 budak ya, cewek-cewek sing ayu-ayu ku langkas sing bleg ketumblek mung siji arane Kholisah kaedane kira-kira sing aran Harun Ar-Rasyid ki budak satu ini. Iya. Baru beli wong ireng geteng Kholisah ku. Dimana budak-budak sing Romawi, sing Turki, sing Eropa, sing ayo beli kedelong kuwen sing demen iku. Konon. Oh. Waya mati, Kholisah mati. Nah, lebih wadon ki ngadusi ning gelunge ki ana jimate. Ki barang isi. Harun Rasul mereka danan kira-kira wong ireng ngene apa nang. Jadi jimat teku sampai saking dinggo Kholisah. Ini kan cerita semacam itu. Jadi artinya bahwa kita punten kini mah jangan sekali-kali menduga Nabi tukang rabi. Aja nemen kan suudan Kanjeng Nabi ki. Ngenes kita makin ki. Iya. Kari marhaban mah iya pas salat-salat gini ki. Tapi di hati tidak pernah menghormatinya kok. Nabi dianggapnya tukang kawin. Masalah Nabi kongkon sembayang be nganyang pingsanga dimana-mana akal kah? Iya. Dan itu dipola oleh mereka. Non? Gaya itu dipola oleh mereka. Sampai digambar karikatur Kanjeng Nabi ndak sebunter kayak semangka ning durana bledogane wis merupus kadang bleduga bikin ke. Ning wong Denmark. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi ya, sira kok hormat tabli Kanjeng Nabi kok. Ndlog-dog beli sirang ngarani Kanjeng Nabi doyan rabi kan ndlog-dog tabli dikinti. Pulangnya kita mah bakal anak wong kawin maning. Ya nggak ada urusan pribadi. Tapi begitu bilangnya sunnah Rasul tak tampak dingin gini. Dalil mah kok kari-karian gini mah. Saya tersinggung Nabi disebut tukang kawin tuh. Jadi kawin-kawin, nah kertak-kertak bisa aja gawa-gawa daging waras. Alhamdulillah. Los gemper ya los dia kan baik. Itu persoalannya. Tetapi saya untuk mengharamkan poligami juga tidak berani. Karena persoalannya apa? Melawan arus besar. Iya kan? Melawan arus besar. Karena umat Islam meyakini poligami selama ini dalam sejarah peradaban Islam, dari mulai Kanjeng Nabi mati sampai sekarang umat Islam berpoligami. Ya kan begitu? Ya terserah. Di Indonesia mah hampir sama kok. Nabi Musa, Nabi saya. Ya itu mah ya kira-kira lah, ya nggak ada masalah. Saya masalah lagi orang berpikir saya hormati kok. Masalah benar salah mah kedua. Yang penting dia berpikir kan. Yang penting berpikir. Salah benar ada urusan kedua. Yang penting berpikir ya udah. Bagian salah gak timbang beli mah. Anak aluran alasannya. Tetapi ketika Nabi Musa menganjurkan orang suruh kawinnya sebanyak-banyaknya, ya memang kondisi ya memang laki-lakinya habis dibunuh-bunuhin sih. Ya kan begitu. Dan pada saat Nabi Isa, ya yang jelas ya angka berimbang. Ya kan? Angka berimbang. Atau boleh terjadi laki-laki lebih banyak waktu itu. Sedikit daripada perempuan. Maka satu saja. Tetapi bahwa kemungkinan kelahiran perempuan lebih banyak daripada kemungkinan lahir laki-laki. Di dunia ini positif dengan negatif dibolak-balik ya ujung-ujungnya ya masih akan negatif ya barangnya mah dari positifnya selalu demikian. Nah makanya alasan
orang Islam membenarkan poligami karena jumlah perempuan lebih banyak. Kalau hanya satu berarti sisanya diharamkan, artinya tidak diberi peluang untuk menikmati dunia ini. Ya silahkan, itu alasan, ya kan begitu. Makanya persoalan poligami ujung-ujungnya bisa terjadi, disesuaikan pada kondisi yang ada. Sekarang kalau terjadi kekacauan besar negara ini karena korupsi sudah menggila, ya kan begitu, terjadi pemberontakan besar sehingga terjadi peperangan saudara, mati separa wong lanang ke. Nah, ketika jumlah perempuan tidak berimbang dengan laki-laki, ketika itu tetap akan terjadi poligami. Dan saya katakan di negara-negara yang melarang poligami itu dipaksa oleh kondisi membuka keran lebar untuk mengurangi stres, kejahatan, pemerkosaan dan sebagainya, ya. Dipaksa untuk membuka pelacuran selebar-lebarnya untuk menampung kedahagaan orang ini. Silahkan. Di negara-negara yang poligami dilarang, harus monogami, pelacuran besar-besaran dan mengarah kepada masyarakat yang free sex. Paham likin ke? Apalagi na'udzubillah min dzalik, lamun terjadi nikah siri dihukum 12 tahun, ya kan? Nanti orang berhenti kawin kumpul kebo saja karena nggak dihukum sih. Kawin dihukum aja, ya saya kawin maning sih. Kumpul kebo bae. Kawin beli, wis bebas. Kawin beli kawin, masuk penjara, kon beli. Makanya jawaban saya sangat sederhana. Saya setuju untuk ketertiban, untuk melindungi hak perempuan, nikah siri harus diselesaikan, dikriminalisasikan, dihukum. Setuju, silakan. Mau 12 tahun, mau 10 tahun silakan. Tapi sebelum ini diundangkan, tolong beresi dulu undang-undang pelacurannya, boleh atau tidak. Harus tegas, pelacuran hukum mati, rajam, ya kan gitu. Nikah siri 12 tahun, setuju. Tapi kalau nikah siri 12 tahun, pelacurannya tidak ada undang-undangnya, ya punten bikin mah. Berarti akan memaksa bangsa kita untuk melacur. Saya tidak menentang rencana undang-undang kriminalisasi nikah siri. Saya tidak menentang, setuju. Tetapi syaratnya satu, pelacuran bagaimana statusnya, hukumannya berapa, perzinahan berapa hukumannya. Kalau perzinahan dengan cipiring ya sing bener baikin mah. Berarti sama dengan memaksa bangsa kita untuk melacur. Itu saja persoalannya. Teori ning TV One ngomong alurung itu dikor-kor kah? Masih gampang gitu mah. Ngerti gak di TV One tuh dialog tentang nikah siri itu macam-macam alasan. Kita mah gampang-gampang beli ruwet kita mah. Lolos mangga. 40 tahun nikah siri, saya setuju. Tapi pelacur ditetel jadi 300. Ngobakan buaya yang belanakan dingin. Iya kan? Jadi zuyina linnasi hubbu syahawat. Persoalan seks tidak pernah terselesaikan di dunia ini. Itu persoalan. Itu PR buat kita. Nggak bakal selesai. Sing negara menerapkan undang-undang rajam ki, ada pelacur nggak? Ada. Hebat kan? Jadi memang tidak bisa penyakit purba sampai sekarang tetap berlangsung. Nah ya justru karena itu. Nah makanya ketika orang zaman dahulu kesolehan mereka tidak pernah ke night club, nggak pernah ke bar, nggak pernah melacur, nggak pernah sawer, mereka cukup dengan hidup baik. Saya setuju mereka soleh, tapi kenapa mereka bisa? Ya punten karena perbudakan masih berlaku, bisa beli perempuan dan bisa dipakai, dan itu dibenarkan dalam undang-undangnya. Wis bosan ya tukar tombok kalau ente beli, tukar tambah, wis bosan kita ki. Tidak dikawin, dibeli, itu sah, boleh ditidurin. Kalau sudah sampai, dijual, beli lagi. Kalau untuk pribadi, boleh. Yang tidak boleh itu, kita beli cewek, lalu disuruh melacur. Itu yang tidak boleh.
Karena kita bikin kamar-kamar khusus yang ini dijual, sudah melacur, bahwa kita mengambil keuntungan dengan melacurkan budak-budak itu. Itu yang tidak boleh. Kalau dipakai sendiri boleh. Makanya wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Bukan budak kita beli. Bisa beli di Nggoki, bisa. Gus bosan didololi beli. Nggak boleh. Oke, perempuan itu saya jual kembali. Anaknya merdeka, silakan merdeka. Boleh nggak? Malah lebih bagus memerdekakan orang kok. Iya kan? Anaknya merdeka. Ya wes. Toko maning. Nah, ketika pelampiasan melalui jaringan perbudakan, maka wajarlah pelacuran terkendali. Iya terbeli. Barangkali perbudakannya melanggar HAM, bikin ki. Ya mestinya kan trafficking, gak dia ki. Mestinya kan trafficking kan jadinya kan. Ya seperti itu. Jadi kita berbelit persoalan seks ini. Ya bas ngurusi bocah cilik kok keder kita ki. Ngurusi bocah cilik ki. Mumet. Bandung mana nongol menang, semuanya impulsif. Nah makanya itulah maka zinalinasi hubbu syahawat, memang seperti itu. Dan itu tidak, itu pun kita jangan memusuhinya, jangan memusnahkan. Itu nggak boleh. Sama. Kalau begitu saya ini berarti ini bahaya. Udah deh, itu nggak usah nyicipin lagi dah, nggak usah lagi deh. Supaya murni ibadah nggak boleh. La rahbaniyata fil Islam. Nggak ada kepasturan dalam Islam itu. Iya, Islam tidak melihat bahwa kiduki nggak kawin-kawin hebat, nggak ada, nggak hebat nggak apa kiduki beli kawin-kawinku. Ya itu sih tinjauan fikih mah jelas. Orang mengidap penyakit AIDS. Iya hadis. Orang mengidap penyakit AIDS laki-laki ini. Hukumnya gimana kalau kawinnya? Haram dong. Akan menularkan kepada istrinya. Haram hukumnya. Iya. Nah kalau orang itu tidak punya kemampuan mencari nafkah, bocah masih nganggur, mengajarkan wong tua, ya makruh dong. Bagus keblot pisan, duit anak, ganteng oli, ya beli kawin-kawin, ya wajib kawinnya. Ya iya. Ya iya ya, maksudnya yang diberikan faman raghiba an sunnati falaysa min itu bukan wajib kawin. Bukan berarti orang yang tidak kawin itu bukan golonganku, bukan. Raghiba an sunnat itu bukan orang yang tidak mau kawin, bukan. Banyak aulia illah yang tidak kawin kok. Banyak ulama solehin yang tidak kawin, iya kan? Yang diberikan faman raghiba an sunnat itu ialah orang yang tidak kawin-kawin tapi lembut baik. Itu bukan umatku. Ngacur bae, demenan bae, dijak kawin mong. Itu maksudnya, artinya menikmati seksual tapi tidak mau kawin. Itu bukan umatku. Dan kemudian mana la rahbaniyata fil Islam itu tidak ada kepasturan itu, artinya tidak hebat orang itu tidak kawin. Yang bagus tuh nafsu seksual disalurkan secara benar. Itu aja persoalannya. Jadi tidak melarang orang uzubah, tidak melarang orang menduda terus, enggak juga. Artinya tidak menjadi satu butir penilaian kehebatan seseorang karena dia tidak kawin, itu masalahnya. Jadi menilai kehebatan seseorang jangan melihat dari kawin atau tidak kawin, bahwa yang lebih hebat yang tidak kawin, ya tidak juga. Itu maksudnya arah kalimat. Makanya jadi kita menelusuri makna kalimat itu adalah mesti kita kembangkan batasan-batasannya. La ruhbaniyata fil Islam itu artinya bahwa Islam tidak mengakui kepasturan itu, artinya tidak menyatakan orang hebat karena dia tidak kawin. Siaran siapa? Sira kunang sakur. Menggawain apa? Kerja.
ning pabrik gaji pira 9 juta engkone pira gaji ngene mas kawinnya siap beli 2 kintal 10 kintal ku mas saya disidang lamar iki dengan pertanyaan seperti itu saya nggak jadi ngelamarnya kok. Lah ya iya karena tradisi berbeda. Sebab kalau di sana mah perkawinan itu adalah kepentingan materi pertama. Adapun punya keturunan, ya itu sih idealnya. Yang paling mah menyicipi kelezatan bersanggama itu yang mengemuka mah. Jujur begini, silakan kepada orang anak-anak kita yang kawin. Ketika dia ingin kawin, coba kita buka otaknya. Saya yakin belum pernah terpikir dia pengen punya anak. Yang ada pengen nyicipi barang enak. Jujur ini mah, ini kan teori kita. Kalau saya kan besar psikologis saya melihatnya. Iya, jadi artinya bahwa kajian psikologis ini lebih mendasar daripada kajian-kajian sosial, kajian-kajian hukum. Hak apa? Iya. Hak asuh yang bapak. Enggak no, hak asuh itu di ibu, tapi kewajiban nafkah tetap melekat pada suami. Di pengadilan nggak bisa dimenangkan bahwa ibu punya hak asuh, no, bukan bapak gimana ngasuhnya? Enggak dong, hak asuh pada ibu. Nah suami hakul hadon itu pada ibu, bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Ibu mah nggak ada kewajiban apa, tetap kewajiban nafkah melekat pada suami. Istri nggak punya kewajiban nafkah. Saya kira mungkin seperti itu. Jadi artinya sekali lagi begini, ini rumit sekali persoalannya. Ini persoalan-persoalan dunia, ya kan, yang membuat kita terlena, nggak pernah ingat Allah, melupakan akhirat, gara-gara merasakan kenikmatan sekejap itu. Saya kalau tidak salah saya lupa di kitab apa yang saya baca, tetapi lezatnya bersanggama itu adalah merupakan bocoran sorga, setetes nikmatan sorga turun ke bumi, itulah lezatnya bersanggama. Itu setetes kenikmatan sorga yang tidak ada rasanya langka bosan-bosannya kecuali bakal kena kencing manis. Ya kumah. Tapi ingat, secara psikologis lagi, orang yang sudah kena kencing manis, yang sudah tidak berfungsi, sudah impoten, bukan impoten ya, impoten, artinya sudah tidak bisa berfungsi. Dalam pikirannya masih segar, barang emah, ngantel beli, nggak pernah pudar. Sampai sih melakukan di share berita memenyon nggak, masih segar dalam pikirannya, membayangkan itu. Paham bikin ke? Jangan dikiranya enggak, masa masih senang, masih bisa membedakan cantik dengan tidak cantik sih, masih bisa merasakan keseksian seseorang, masih bergetar jiwanya masih. Ya yang saya beli jalan barang emak, tapi masih getar jiwa masih ada, nafsu masih ada. Ya aku naranya nafsu banteng tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.